Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khalisa Khair, NIM 22232990035. Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Edi Safari MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pembiayaan. Berikut videonya. Latar belakang. Pembiayaan pendidikan sebagai biaya yang sangat penting dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. Biaya ini sangat penting sekali sebab semua operasional sekolah membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sekolah mendapat biaya dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBN dan APBD, baik sekolah yang ada di kota maupun yang ada di daerah. Biaya-biaya yang diberikan pemerintah untuk dibelanjakan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Tentunya semuanya harus dipertanggungjawabkan dari pemakaian biaya tersebut. Apa itu manajemen pembiayaan? Manajemen pembiayaan adalah sebuah rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan lembaga dari proses perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, serta pelaporan yang sampai pada pertanggungjawaban keuangan. Apa sih manajemen pembiayaan itu penting? Karena yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan. Yang kedua, meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Ruang lingkup manajemen pembiayaan. Yang pertama itu ada budgeting, perencanaan keuangan. Memilih barang dengan harga yang murah namun kualitas yang sama. Yang kedua itu ada accounting, pelaksanaan. Melaksanakan yang telah direncanakan dengan cara membuktikannya dengan kwitansi pembelian barang dan foto. Yang ketiga itu ada auditing, penilaian atau evaluasi. Prinsip manajemen pembiayaan. Yang pertama itu transparansi prinsip, adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua itu akuntabilitas, berarti penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu efektivitas, kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan, beradaptasi dengan lingkungan, dan mampu bertahan agar tetap eksis dan hidup. Yang keempat itu efisien, dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Di dalam manajemen pembiayaan ada azas pengelolaan anggaran. Yang pertama itu azas plafon, batas maksimal. Contohnya, untuk membangun gedung membutuhkan dana sekitar 15 miliar. Kemudian, di tengah-tengah pembangunan ada penambahan menjadi 15,5 miliar. Itu tidak diperbolehkan dalam azas plafon. Yang kedua, azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Contohnya, sebuah sekolah anggaran per tahunnya itu 1 miliar, 500 juta untuk gaji guru, 200 juta untuk pembangunan gedung, 100 juta untuk pemeliharaan gedung, 100 juta pemeliharaan peralatan, 50 juta alat tulis kantor, 50 juta listrik, air, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada asas tidak langsung, di mana asas ini menyatakan bahwa uang itu harus disahkan dengan dimasukkan ke rekening yang mengesahkan. Setelah disahkan, boleh disalurkan ke orang yang bertanggung jawab atas segala pengeluaran tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.